Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajriawan Nugraha. Saya dari Penjas kelas A. Di sini izinkan saya untuk memaparkan materi etika pergaulan. Jadi kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari etika pergaulan. Yang pertama ada definisi dan konsep dasar. Pengertian etika pergaulan. Etika pergaulan adalah norma dan prinsip yang mengatur interaksi sosial antar individu dalam masyarakat untuk menciptakan hubungan yang harmonis. 2. Prinsip dasar. Prinsip dasar etika pergaulan meliputi saling menghormati, kejujuran, toleransi, empati, dan tanggung jawab dalam berinteraksi dengan orang lain. Tujuan dari etika pergaulan. Etika pergaulan bertujuan untuk menciptakan keharmonisan sosial, mencegah konflik, dan membangun lingkungan yang aman serta nyaman bagi semua pihak. Lanjut, ada pentingnya etika pergaulan. Yang pertama, definisi etika pergaulan. Etika pergaulan adalah norma dan nilai yang mengatur perilaku seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain dalam lingkungan sosial, seperti yang tadi dijelaskan. Yang kedua, ada manfaat etika pergaulan. Etika pergaulan membantu menciptakan hubungan yang harmonis, menghindari konflik, dan membangun reputasi positif dalam lingkungan sosial. Yang ketiga, dampak kurangnya etika. Kurangnya etika itu, pergaulan dapat menyebabkan konflik sosial, penolakan dari kelompok, dan hambatan dalam pengembangan karir dan hubungan. Selanjutnya kita masuk ke dalam nilai-nilai dalam pergaulan. Kejujuran dalam pergaulan. Kejujuran menjadi fondasi hubungan yang sehat, membangun kepercayaan antar individu, dan menciptakan lingkungan sosial yang positif. Yang kedua, menghormati perbedaan. Menghargai keberagaman pendapat, latar belakang, dan keyakinan orang lain merupakan nilai penting dalam membangun pergaulan yang harmonis. Ketiga, empati dan kepedulian. Kemampuan merasakan perasaan orang lain dan menunjukkan kepedulian mencerminkan kematangan sosial dan memperkuat ikatan dalam pergaulan. Yang terakhir ada komunikasi yang baik. Berkomunikasi dengan jelas, sopan, dan penuh pengertian membantu menghindari kesalahpahaman dan memperkuat hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Selanjutnya kita memasuki materi yang kedua, yaitu etika pergaulan dalam masyarakat. Norma sosial. Yang pertama, pengertian dari norma sosial. Norma sosial adalah aturan yang tidak tertulis yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keharmonisan. Yang kedua, ada jenis norma sosial. Norma sosial terbagi menjadi norma kesopanan, kesusiaan, agama, dan hukum yang memiliki tingkat kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Yang ketiga, ada fungsi norma sosial. Norma sosial berfungsi sebagai pedoman berperilaku, pengenali sosial, dan penjaga stabilitas dalam interaksi antar manusia dalam pergaulan sehari-hari. Selanjutnya ada komunikasi yang baik. Yang pertama ada komunikasi nonverbal, yang memperhatikan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata yang tepat untuk memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Yang kedua, berbicara dengan sopan, menggunakan bahasa yang santun, intonasi yang tepat, dan memperhatikan etika berbicara sesuai dengan situasi dan lawan bicara. Yang ketiga, ada mendengarkan dengan aktif, mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menyela, menunjukkan empati dan pemahaman terhadap lawan bicara dalam pergaulan sehari-hari. Selanjutnya yang terakhir ada menghargai perbedaan budaya dan tradisi. Menghormati keagamaan budaya dan tradisi melalui sikap terbuka, mendengarkan dan belajar dari perbedaan yang ada dalam masyarakat. Toleransi beragama,
menghargai keyakinan setiap orang dengan memberikan ruang beribadah, dan menghormati praktik keagamaan tanpa prasangka. Yang ketiga ada menghormati pendapat yang berbeda, bersikap terbuka terhadap pandangan yang berbeda, bertukar pikiran dengan sopan, dan mencari pemahaman bersama dalam diskusi. Lalu ada materi yang terakhir, yaitu materi yang ketiga, penerapan etika pergaulan. Yang pertama ada lingkungan keluarga, peran orang tua. Orang tua berperan sebagai teladan utama dalam membentuk etika pergaulan anak melalui contoh perilaku, nilai, dan norma yang diterapkan sehari-hari. Komunikasi yang efektif. Komunikasi terbuka dan jujur dalam keluarga membangun kepercayaan dan keterampilan sosial yang diperlukan anak untuk pergaulan sehat di masyarakat nanti. Batasan dan aturan. Penetapan batasan yang jelas mengajarkan anak menghormati ruang pribadi, hak orang lain, dan berperilaku sesuai norma sosial. Selanjutnya ada di lingkungan sekolah atau kerja. Menghormati guru dan staf. Menunjukkan sikap menghormati guru dan staf sekolah dengan bertutur kata sopan dan mengikuti instruksi dengan baik. Kerja sama tim. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelompok, menghargai kontribusi anggota tim, dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Komunikasi yang efektif. Berkomunikasi dengan jelas, mendengarkan aktif, dan menyampaikan pendapat dengan cara yang sopan dalam lingkungan sekolah atau kerja. Penampilan yang sesuai. Berpakaian rapi sesuai aturan, menjaga kebersihan diri, dan menampilkan ciri profesional di lingkungan sekolah ataupun kerja. Lalu masuk ke yang terakhir, yaitu media sosial. Dampak positif media sosial. Media sosial memungkinkan komunikasi global, berbagai informasi, dan membangun komunitas virtual yang mendukung interaksi positif dalam pergaulan digital. Etika berkomunikasi online. Berkomunikasi dengan sopan, menghargai pendapat, dan menghindari ujaran kebencian merupakan prinsip dasar etika pergaulan di media sosial. Privasi dan batasan. Menghormati privasi orang lain dan menetapkan batasan personal saat berbagi konten merupakan aspek penting dalam etika pergaulan digital. Menghindari cyberbullying. Mencegah perilaku intimidasi online dengan tidak menyebarkan konten negatif dan melaporkan kasus cyberbullying yang ditemukan.